Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Ananda sekalian di awal tahun pelajaran baru ini. Nah, untuk pertemuan awal ya di semester ini tahun pelajaran 2021-2022 kita akan membahas tentang letak negara-negara ASEAN. Nah, Ananda sekalian kelas 8, jangan lupa ya selama baik melaksanakan kegiatan di rumah ataupun di mana saja, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Dan Bapak awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam materi ini adalah, nah setelah anak-anak sekalian mengikuti pembelajaran ini, ya mungkin dengan model discovery learning, ya, diharapkan siswa yang pertama mampu menjelaskan letak geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua, menjelaskan letak astronomis negara-negara ASEAN. Jadi untuk pertemuan awal ini cukup 2 tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada gambar. Nah, amatilah gambar berikut. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan materi kita adalah letak negara-negara ASEAN ya. Nah, ini adalah peta letak negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, ingat anak-anak sekalian, untuk saat ini masih ada satu negara yang belum menjadi anggota ASEAN, letak di wilayah Asia Tenggara. Manakah dia? Silakan anak-anak simak terus pembelajaran kita. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anak sekalian. Nah, amati juga ini. Nah, ini adalah lambang dari ASEAN. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, kita mulai belajar anak-anak sekalian. Nah, ini ASEAN. Definisi ASEAN ya. Mulai dari kepanjangan hingga nanti definisi atau arti dalam bahasa Indonesianya. ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya adalah suatu perkumpulan atau organisasi antar bangsa-bangsa yang berada di Asia Tenggara atau di kawasan Asia Tenggara. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana sejarah berdirinya ASEAN itu? Nah, berdirinya ASEAN itu adalah berkat adanya pertemuan para tokoh, ya khususnya Menteri Luar Negeri yang terdiri dari 5 negara. Pertemuan itu terjadi pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara mana saja yang menjadi pelopor berdirinya itu atau pelopor pertemuan tersebut, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, Indonesia sendiri diwakili oleh Menteri Luar Negeri kala itu, yaitu Bapak Adam Malik. Untuk negara Malaysia, diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia, yaitu Tun Abdul Razak. Untuk negara Filipina, diwakili oleh Narcisco Ramos, dan ketika itu menjadi atau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Yang berikutnya, negara Singapura itu diwakili oleh S. Rajaratnam, yaitu Menteri Luar Negeri Singapura. Dan yang terakhir dari negara Thailand, itu diwakili oleh Tanat Koman, sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Jadi anak-anak sekalian, pertemuan ini itu melahirkan kesepakatan ya yang
memprakarsai berdirinya ASEAN. Dan nanti pada perkembangan berikutnya itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara secara berangsur-angsur akan menyatakan bergabung dan menjadi anggota ASEAN hingga saat ini. Kecuali yang saat ini belum bergabung adalah Timor Leste, karena selain negara baru berdiri, juga masih dalam penjajakan dari ASEAN sendiri untuk diterima sebagai anggota ASEAN. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, apa latar belakang berdirinya ASEAN itu? Nah, itu tak lain dan tak bukan berkaitan dengan aspek historis atau sejarah, aspek sosial budaya, ya, aspek barangkali juga aspek rasnya, ya. Nah, di sini yang pertama adalah latar belakangnya adanya persamaan letak geografis, letak wilayahnya. Itu yang pasti, karena ASEAN adalah kumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi geografisnya negara-negara ASEAN itu berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan budaya, yaitu budaya Melayu, Austronesia. Jadi umumnya yang ada di Asia Tenggara itu ya orang Melayu, ras Mongoloid. Ya. Yang berikutnya itu adanya persamaan nasib dalam sejarah. Sama-sama sebagai negara bekas jajahan oleh bangsa asing. Bangsa Eropa maupun bangsa Jepang ketika itu. Nah, kecuali satu negara, yaitu negara Thailand. Jadi Thailand itu sesuai dengan namanya, itulah negara yang bebas dari penjajahan. Kenapa bebas dari penjajahan? Ya, kala itu negara Inggris sama Prancis terjadi kesepakatan supaya mereka tidak saling menyerang, akhirnya negara Thailand jadikan batas negara yang netral atau negara bebas. Sehingga mereka tidak terjadi pertikaian atau perselisihan dalam menjalankan imperialisme dan kolonialisme di Asia. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuan ASEAN yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, serta budaya di Asia Tenggara melalui usaha bersama dengan semangat yang setara dan kemitraan. Yang kedua, memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara dengan menghormati supremasi hukum serta patuh pada prinsip PBB. Memajukan kerjasama dan saling membantu dalam konsep IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan berikutnya, mempererat hubungan internasional dan regional antar negara di Asia Tenggara. Menyelenggarakan usaha-usaha dalam membantu penelitian masalah di Asia Tenggara dengan menyediakan fasilitas pelatihan, penelitian, teknis, dan administrasi. Berikutnya, terakhir, memperkuat perdagangan internasional negara-negara Asia Tenggara sehingga terjadi kolaborasi secara lebih efektif untuk membantu pertanian, industri, perdagangan, serta fasilitas yang menunjang. Nah, anak-anak sekalian, inilah negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini dia. Ada Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Indonesia, Kambodia atau Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura atau Singapura, dan Malaysia. Ini dia, 10 negara ASEAN. Nah, bagaimana letak geografis negara ASEAN itu? Mungkin kita bisa berpikir kadang hampir sama letaknya dengan letak Indonesia. Jadi di posisi silang. Jadi letak geografis atau posisi ASEAN itu di posisi silang, yaitu antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan antara samudra Hindia dan samudra Pasifik. Jadi itu letaknya ya, letak geografis negara-negara ASEAN. Baik, kita lanjutkan Anda sekalian. Berdasarkan bentuk geografisnya, negara-negara ASEAN itu memiliki ciri-ciri. Yang A itu compact. Compact itu artinya adalah disk, cakram.
jadi berbentuk cakram, jadi bulat. Yang kedua berbentuk fragmented, ya, itu terpecah-pecah, jadi menyerupai kepulauan. Yang C itu elongated, memanjang. Dan yang D protruded, itu artinya campuran lebih kompleks begitu. Nah, ini lengkapnya Anda sekalian. Yang kompak yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya Kamboja. Nah, ini lingkaran ya, Anda sekalian. Lingkaran. Nah, yang berikutnya yang B, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Dan bisa juga adalah contoh yang kedua itu Filipina, juga berbentuk kepulauan. Yang ketiga, elongated, yaitu bentuk memanjang, contohnya Vietnam. Ya. Ini ya. Vietnam. Ini dia. Vietnam memanjang dari atas sampai bawah. Dan yang terakhir itu protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Contohnya Thailand dan Myanmar. Ini Thailand. Ada yang bulat, ada yang memanjang, itu namanya kompleks atau beragam. Begitu juga Myanmar, ada yang seperti bulat, ada yang memanjang. Nah, itu dia. Lanjut kembali, anak-anak sekalian. Nah, ini letak koordinat atau letak astronomis ASEAN. Di letak koordinat itu letak berdasarkan berpedoman kepada garis latitude atau garis lintang dan garis longitude, garis bujur suatu daerah pada peta. Nah, letak koordinatnya atau letak astronomis ASEAN itu yaitu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Jadi kalau letak lintangnya itu antara dua garis lintang, lintang utara dan lintang selatan. Dan kalau berdasarkan garis bujur itu semua berada di garis bujur timur. Baik Ananda, nah, mungkin itu materinya Ananda sekalian ya. Mudah-mudahan Ananda paham semuanya. Dan untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ananda sekalian harus menyelesaikan lembar kerja ini. Nah, Ananda kerjakan di buku latihan dan nanti dikumpulkan ketika sudah kita laksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, ini perintahnya di dalam tugasnya, lengkapi tabel berikut dan buat di buku latihan kalian. Ini ada nomor, ada nama negara, ada wakil Pramakarsa berdiri ASEAN, ada bentuk geografis negara. Ini berikan contoh satu. Nomor 2, Filipina. Contohnya, ya Filipina, negara Filipina. Wakilnya yaitu Narcisco Ramos sebagai wakil di dalam pertemuan di Bangkok sebelum berdirinya ASEAN. Bentuk geografis negara itu fragmented atau campuran, lebih kompleks, ya, berbentuk kepulauan seperti Indonesia. Nah, yang nomor 1, 3, 4, 5, dan 6, silakan Ananda sekalian lengkapi di dalam buku latihan. Nah, terakhir, jawablah pertanyaan berikut di dalam buku latihan juga. Ada 2 soal yang harus Ananda selesaikan. Yang pertama, jelaskanlah letak geografis wilayah ASEAN. Yang kedua, jelaskanlah beserta datanya negara ASEAN yang terletak paling utara, berarti paling atas, dan negara ASEAN yang terletak di paling selatan, yaitu berarti paling bawah. Baik anak-anak sekalian, semoga paham dan semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Dan Bapak cukupkan sampai di sini, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.